Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Organisasi yang dinilai oleh banyak media AS sebagai klub pria paling rahasia di dunia ini setidaknya pernah mengantar 5 mantan presiden AS ke Gedung Putih. Yang paling kontroversial adalah rumor terkait prostitusi, ritual misterius dan pengorbanan manusia hidup yang terungkap di sini. Cukup banyak kita pernah mendengar tentang organisasi misterius di dunia seperti Illuminati, Freemasonry, Skull and Bones atau perkumpulan rahasia lainnya. Dikatakan bahwa di balik organisasi-organisasi ini sebenarnya dikendalikan oleh pemerintah, tetapi sebagian besar orang tidak tahu bahwa ada organisasi misterius yang lebih sulit dijamah daripada Skull and Bones. Organisasi ini hanya terbuka untuk kaum pria dan dinilai sebagai klub pria paling rahasia di dunia oleh banyak media Amerika. Organisasi ini adalah Bohemian Club. Anggotanya terdiri dari politisi top dunia dan tokoh yang kaya raya. Menurut sumber orang dalam, mereka yang bisa masuk adalah orang-orang kaya, di antaranya termasuk 5 mantan presiden Amerika Serikat. Karena organisasi ini memiliki sistem yang sangat rahasia, selain daftar nama anggota yang tidak pernah dipublikasikan, materi pertemuan tahunan juga dilarang untuk diungkapkan ke dunia luar, sehingga sangat sedikit informasi publik yang dapat digali. Sebagian besar yang bisa diketahui adalah informasi rahasia yang diizinkan untuk dipublikasikan oleh organisasi, atau hanya setitik informasi tentang organisasi terkait yang bisa diketahui dari sumber internal. Belakangan Washington Post melaporkan bahwa proyek Manhattan yang terkenal itu berasal dari organisasi ini, sehingga ada yang mengatakan bahwa berakhir tidaknya Perang Dunia II juga merupakan keputusan klub atau organisasi ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, klub elit paling rahasia di dunia ini dirumorkan adanya skandal seperti prostitusi, ritual misterius dan pengorbanan manusia hidup. Apakah masih ada sisi gelap yang tersembunyi di balik setelan dan sepatu mentereng para elit? Bagaimana ceritanya ritual klub yang sangat rahasia itu terungkap? Benarkah menggunakan manusia hidup dalam ritual pengorbanan? Anggota klub. Pada April 1872, klub Bohemian secara resmi didirikan. Pada awalnya klub ini hanya menerima sekelompok penulis, musisi dan seniman laki-laki yang mengusung gaya Bohemian. Klub ini lebih mirip seperti tempat berkumpul setelah pulang kerja, tetapi seiring perluasan keanggotaan, apalagi para seniman membutuhkan dukungan finansial dan orang-orang berkantong tebal yang menyukai suasana artistik Bohemian yang bebas, lambat laun klub mulai membuka diri bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial. Kemudian perlahan-lahan berkembang menjadi organisasi rahasia yang didominasi oleh pengusaha raksasa. Lambang klub adalah burung hantu. Anggotanya terutama dari ras kulit putih, sedangkan ras lainnya hampir tidak ada. Namun ada beberapa pengecualian. Misalnya 2 orang Jepang yang diekspos oleh media Jepang adalah anggotanya. Salah satunya adalah komentator diplomatik, karena dia adalah ajudan gubernur California. Lainnya adalah pendiri UNIDEN, Hidero Fujimoto. Karena tingkat kerahasiaan mereka sangat tinggi, saat ini tidak ada anggota ketiga dari Asia. Dokumen terkait menyebutkan bahwa klub Bohemian sekarang memiliki sekitar 2.700 anggota. Di antara tokoh yang diungkapkan, setidaknya 5 mantan presiden AS berasal dari organisasi ini, termasuk Presiden Ronald Reagan, Dwight David Eisenhower, Richard Nixon, George Bush Sr., Gerald Ford, disusul mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell dan Henry Alfred Kissinger, serta pejabat tinggi lainnya. Tentu saja juga terdapat Presiden Bank Dunia, Alden Winship Clausen, keturunan keluarga arsitektur Bethel Amerika Serikat, dan keluarga Rockefeller yang terkenal. Di antara 2.700 anggota, selain politisi dan keluarga konsorsium besar, banyak CEO perusahaan Fortune Global 500
dan organisasi multinasional juga termasuk di dalamnya, seperti Forbes dan lainnya. Mungkin banyak orang yang bertanya, syarat apa saja untuk masuk ke dalam lingkaran seperti itu? Bagaimana bisa bergabung menjadi salah satu anggota di klub pria paling rahasia di dunia ini? Karena klub hanya menerima orang yang mereka percaya, sehingga tidak mudah untuk masuk menjadi anggota. Pertama, perlu direkomendasikan oleh 2 anggota klub, dan kedua, perlu membayar biaya keanggotaan tahunan sebesar $25.000 AS. Tentu saja biaya keanggotaan sebesar ini sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Namun perlu menunggu 15 hingga 20 tahun. Konon masih ada ratusan nama yang masuk daftar tunggu, tapi meski begitu tetap saja banyak orang yang rela menunggu. Begitu banyak kaum elit yang rela menunggu 15 hingga 20 tahun untuk menjadi anggota. Lalu apa manfaat yang bisa diberikan klub pria ini kepada mereka? Hutan Bohemian. Menurut tradisi, mereka akan mengadakan pertemuan 2 minggu setiap bulan Juli di Bohemian Grove, utara San Francisco, California. Sekitar 2.700 hektar hutan pegunungan yang tampak di layar video ini adalah kawasan milik pribadi klub. Moto mereka, Waving Spider Come Not Here, yang diambil dari salah satu ungkapan Shakespeare yang berarti, tinggalkan bisnis kotormu di luar dan jangan dibawa masuk ke dalam. Dengan kata lain, semua urusan lainnya harus ditinggalkan di luar jika sudah masuk ke sini. Karena menurut para elit yang berkumpul di sini, dunia luar dan transaksi bisnis harus disingkirkan di luar. Di sini adalah taman sentosa bagi para elit untuk menikmati seni dan hiburan. Terlepas dari moto ini, banyak anggota yang bergabung dengan klub datang ke sini dengan tujuan politik atau ekonomi yang jelas. Dari hasil penelitian Peter Phillips, seorang profesor sosiologi di California State University, Amerika Serikat, bahwa di balik anggota klub ini merepresentatifkan kekuatan dan kelompok kepentingan yang kuat. Mereka sangat mementingkan status sosial anggotanya. Anggota di klub bisa mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah, termasuk militer, perbankan, minyak, utilitas publik, dan sebagainya. Jaringan di belakang mereka sangat kuat, sehingga pertemuan tahunan di bulan Juli seperti perkemahan musim panas tahunan di mana para pebisnis serius berkumpul. Di sana mereka membahas masa depan, ekonomi, politik, dan bahkan kandidat presiden Amerika Serikat. Banyak orang percaya bahwa pertemuan tidak resmi dan informal yang diadakan setiap tahun di hutan Bohemian sangat menentukan tren politik dan ekonomi di masa depan. Suatu ketika Washington Post melaporkan peristiwa terkenal terkait proyek Manhattan yang diputuskan Bohemian Club. Rencana jangka panjang ini diam-diam dirumuskan pada tahun 1942 di perkemahan musim panas klub Bohemian. Proyek Manhattan adalah proyek militer skala besar dalam mengembangkan bom atom selama Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara Inggris serta Kanada memberikan dukungan terkait. Meskipun Amerika Serikat sedang mengembangkan bom atom pada awal 1939 secara diam-diam, namun proyek Manhattan baru secara resmi dinamai pada 13 April 1942, atau secara resmi ditetapkan setelah pertemuan di perkemahan musim panas klub Bohemian berakhir. Ada yang mengatakan bahwa percakapan dan keputusan dalam pertemuan terkait tidak perlu dicatat secara formal dan tidak perlu melalui proses pemerintah yang rumit. Jadi banyak pertemuan informal di tingkat nasional berlangsung di perkemahan musim panas klub Bohemian. Seperti misalnya pasca pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang, militer AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Saat itu, Jepang terpaksa menyatakan menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi bukan tidak beralasan jika dikatakan bahwa Bohemian Club adalah operator di balik pemerintah. Pengorbanan manusia hidup. Selain membahas urusan negara dalam perkembangan musim panas tahunan, yang paling kontroversial dalam 20 tahun terakhir adalah rumor terkait prostitusi, ritual misterius dan pengorbanan manusia hidup yang terungkap di sini. Keamanan di hutan Bohemian sangat ketat. Ada tim keamanan terlatih yang berjaga-jaga sepanjang tahun. Berbagai sensor inframerah, kamera penglihatan malam,
detektor gerakan dan perangkat pemantau lainnya bekerja aktif selama 24 jam sehari. Meskipun orang biasa dapat berkendara di sepanjang jalan gunung, tapi begitu mereka mendekati gerbang klub, petugas keamanan akan segera datang untuk mengusir. Bahkan penduduk setempat juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam hutan. Ketika wartawan mewawancarai mereka, informasi yang mereka ketahui hanya sebatas rumor dan desas-desus. Meski mereka bertemu dengan beberapa karyawan yang pernah bekerja di sana, mereka juga sangat waspada, seakan tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan keadaan di dalam hutan. Ada yang mengatakan, pertemuan elit dunia sekalipun bisa saja terbuka, tapi mengapa membuatnya begitu misterius? Tim mata ketiga sempat menelusurinya di situs web CIA. Menurut hukum setempat, peta hutan klub harus dipublikasikan, jadi sejak 1980-an. Banyak orang mencoba menyelinap ke organisasi melalui sungai dekat hutan berdasarkan petunjuk peta, ingin mencari tahu aktivitas sebenarnya di perkemahan musim panas dan ritual pengorbanan. Meskipun sistem keamanan klub sangat ketat, tetapi tidak ada dinding kedap udara. Dengan kata lain, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya, karena masih ada beberapa orang yang berhasil menembus ke dalam. Dilaporkan bahwa pada tahun 1989, seorang reporter dari majalah mata-mata Philip Weiss menghabiskan 7 hari di kamp itu, menyamar sebagai tamu dan berhasil menerbitkan sebuah artikel pada November 1989 berjudul Inside the Bohemian Grove. Menurut laporannya, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ritual pengorbanan misterius di klub. Weiss menuturkan, anggota klub akan melepas jas, kemudian mengenakan jubah dan kerudung panjang. Lalu sambil membawa obor, mereka berjalan mengitari patung burung hantu setinggi 10 meter di klub dan mengadakan ritual. Selama proses tersebut, anggota akan meniru dan memuja seperti dewa Moloch kuno, membakar manusia sungguhan sebagai persembahan kepada dewa. Anggota akan dituntun selama ritual persembahan. Manusia terdiri dari 2 kontradiksi, jati diri yang sebenarnya dan jati diri imajiner. Mereka harus melarikan diri dari kenyataan untuk terhubung dengan orang lain. Namun Weiss ditangkap karena masuk tanpa izin tak lama setelah ritual misterius ini terungkap. Pada bulan Juli 1951, Doug Matheson, direktur majalah People cabang San Francisco, pernah 3 kali ke klub dengan maksud mengungkap misteri klub, tetapi dengan cepat dikenali oleh penerbit majalah People yang merupakan anggota klub dan diusir. Menurut Matheson, dia masih memiliki banyak informasi tangan pertama, dan dia berencana mempublikasikannya di majalah People yang diterbitkan pada 5 Agustus ketika itu. Tetapi artikel itu tiba-tiba dilarang karena alasan yang tidak diketahui. Kemudian pada Juli 2000, ahli teori konspirasi Amerika yang terkenal, Alex Jones dan fotografernya, diam-diam menyelinap ke hutan Bohemian melalui sungai di belakang hutan dan menyebut mereka sebagai salah satu anggota klub. Mereka menyaksikan langsung seluruh proses pengorbanan. Dia juga secara diam-diam merekam seluruh ritual pengorbanan dan video kremasi. Menurut Alex, salah satu foto dengan jelas memperlihatkan penampilan para petinggi politik berjubah merah itu. Selain itu juga foto objek yang tampak mirip seperti tulang kerangka. Itu adalah ritual setan, kata Alex. Peristiwa itu seketika membuat geger dunia setelah diungkap ke publik, karena orang-orang yang terlibat dalam pertemuan Bohemian Grove semuanya adalah tokoh penting dalam masyarakat. Mungkin karena tekanan, Sean O'Keefe, mantan kepala NASA, akhirnya menjelaskan kepada publik bahwa dia adalah anggota klub Bohemian. Memang ada batu besar yang tampak seperti burung hantu di tepi danau di kamp tempat pertemuan umum diadakan. Burung hantu adalah lambang klub mereka, simbol kebijaksanaan dan persahabatan. Tidak ada ritual pengorbanan manusia hidup, katanya. Selain itu banyak laporan mengatakan, karena klub melarang keras perempuan masuk dan anggota membutuhkan hiburan, jadi pemimpin klub akan mengatur staf layanan seks untuk bersenang-senang dengan anggota di luar area pertemuan. Konon karena kebijakan rahasia ekstrim klub, anggota dapat menjalani kehidupan bebas selama 2 minggu di sini, terlepas dari kenyataan. Menurut laporan, anggota di dalam bahkan akan buang air kecil langsung di pohon, tidak peduli apa yang mereka lakukan.
mereka tidak perlu khawatir tentang citra publik dalam kenyataan karena mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga rahasia. Saat ini kita tidak dapat memverifikasi daftar keanggotaan dan konten spesifik dari perkemahan musim panas Bohemian Club. Tetapi dari sepenggal video dengan durasi lebih dari 1 jam yang direkam Alex Jones secara diam-diam pada tahun 2000 dan setelah beberapa kali menontonnya, disimpulkan bahwa memang ada upacara seperti tradisi kurban dan pertunjukan teater di samping patung burung hantu. Tapi dari video itu, kita tidak bisa melihat secara jelas ada pengorbanan manusia hidup seperti itu. Konon katanya ada objek yang tampak seperti tulang kerangka dalam video tersebut. Menurut Alex, objek itu tampak seperti sesosok anak kecil. Dari layar video, apakah itu tampak seperti seorang anak? Saat ini kita hanya dapat menemukan sedikit informasi tentang klub ini dari beberapa informasi publik. Tetapi yang dapat dipastikan, sekelompok elit politik berkumpul sedikit banyak mungkin dapat mengendalikan masa depan dunia. Masih ingat dengan lambang mereka adalah burung hantu? Sebenarnya, gedung Capitol yaitu tempat pertemuan Kongres AS, bentuknya juga terlihat seperti burung hantu ketika dilihat dari angkasa. Apakah klub Bohemian adalah pemegang kendali pemerintah yang sesungguhnya? Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.